Mumpung masih hangat dengan berita gagalnya drawing Piala Dunia usia 20 di Bali gara-gara ada timnas Israel, saya mau cerita sedikit tentang konflik Israel dan Palestina. Kalau ada perdebatan panjang tentang konflik luar negeri yang tidak pernah selesai, itulah perdebatan tentang konflik Palestina dan Israel. Dua negara yang saling bertikai di Timur Tengah. Konflik ini sudah saya tahu sejak mungkin masih remaja dulu. Karena hampir setiap media yang saya baca itu selalu menyebut-nyebut upaya perdamaian Palestina dan Israel. Salah satu momentum terbaik perdamaian Israel dan Palestina yang pada waktu itu diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO adalah waktu ditandatanganinya perjanjian Oslo di tahun 1993. Perjanjian Oslo itu adalah perjanjian yang ditandatangani di Oslo, Norwegia. Perjanjian Oslo memuat deklarasi pemerintahan sendiri-sendiri secara sementara antara Israel dan Palestina. Meskipun sifatnya masih sementara, tapi bisa dibilang itulah langkah paling maju hubungan Israel dan Palestina sesudah beberapa lama mereka itu terlibat konflik berdarah. Palestina pada waktu itu diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Ketuanya adalah Yasser Arafat. Yasser Arafat ini sepanjang hidupnya dibaktikan untuk melawan agresi Israel kepada Palestina. Tapi dia sendiri dimusuhi oleh faksi Islam garis keras di Palestina karena dianggap terlalu plural dan lunak ketika berhadapan dengan Israel. Istrinya Yasser Arafat sendiri beragama Kristen, sedangkan si Yasser Arafat itu agamanya Islam. Mimpi Yasser Arafat sendiri adalah Palestina berdiri di atas semua agama dengan hubungan antar agama yang harmonis. Sedangkan dari pihak Israel diwakili oleh Yitzhak Rabin. Rabin seorang jenderal dari tentara Israel dan sudah terlibat dalam perang membela Israel di mana-mana. Kehidupannya keras, begitu juga pandangannya terhadap Palestina yang dianggapnya bukan penduduk yang sah. Jadi bisa dibilang Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin ini dulunya sama-sama ada di garis keras perang Israel dan Palestina. Mereka bahkan ada di barisan terdepan ketika mudanya dan punya ideologi yang tidak bisa diubah menjadi lunak kalau itu sudah menyangkut negara mereka masing-masing. Tapi semua itu berubah ketika akhirnya Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin yang waktu itu dia menjabat Perdana Menteri Israel akhirnya duduk bersama memikirkan bagaimana cara berdamai antara mereka berdua. Yitzhak Rabin akhirnya luluh dan memandang Palestina tidak lagi sebagai musuh. Dia kemudian memperbolehkan Palestina mempunyai otoritas pemerintahan sendiri meski itu terbatas. Dan itu langsung disetujui oleh Yasser Arafat. Disaksikan oleh Amerika, perjanjian perdamaian Israel dan Palestina ditandatangani di Oslo, Norwegia pada tahun 1993. Selesai? Tidak ternyata. Faksi-faksi garis keras di Palestina menentang perjanjian Oslo karena dianggap mengkerdilkan Palestina sendiri. Istri Yasser Arafat yang Kristen dijadikan bahan untuk menyerang personel Yasser. Sedangkan nasib Yitzhak Rabin lebih pedih. Dia diberondong tembakan sampai tewas oleh seorang Yahudi garis keras yang juga penentang perjanjian Oslo itu. Perdamaian Israel dan Palestina sampai sekarang tidak pernah bergerak maju karena masih banyak kelompok-kelompok garis keras yang menolak perdamaian di antara mereka berdua. Kelompok garis keras di kedua kubu hanya punya satu prinsip, kalau nggak Palestina ya Israel. Nggak mungkin tanah itu dibagi dua. Dan kekerasan itulah yang terus digaungkan sampai sekarang. Dan sejak lama konflik Israel dan Palestina itu selalu dibelokkan ke masalah agama. Palestina dianggap Islam, sedangkan Israel dianggap Yahudi. Di Indonesia masing-masing ada pembela garis kerasnya juga. Yang satu Islam militan, satunya Kristen militan.
Dua kubu garis keras itu selalu mengagung-agungkan jagoannya masing-masing. Padahal Israel dan Palestina itu jauh banget posisinya dari Indonesia. Saya sendiri heran, dari mana sih datangnya persepsi bahwa konflik Israel dan Palestina itu jadi konflik agama? Palestina sendiri tidak 100% loh warganya beragama Islam. Meski memang Islam mayoritas di sana. Di sana ada Kristennya juga. Suku Arab meski mayoritas, tapi juga di Palestina ada yang Yahudi dan ada juga yang Druze. Bahkan di sana ada partai komunis juga. Ideologi yang dilarang di Indonesia. Kesamaan orang-orang Palestina dari berbagai suku dan agama itu hanya satu. Bagaimana mengusir Israel dari Palestina. Israel juga begitu. Mereka lebih heterogen lagi. Ada yang Yahudi yang mayoritas, ada juga yang Arab. Yahudi sebagai agama juga mayoritas di sana, berdampingan dengan Islam Sunni dan Kristen. Urusannya buat mereka dalam masalah Palestina itu bukan agama, tapi lebih kepada penguasaan wilayah. Bahkan menurut beberapa pihak, isu agama memang dibawa oleh Israel untuk memperkuat posisinya di dalam konflik itu. Yang bicara keras itu adalah kelompok Yahudi sendiri yang menentang penjajahan Israel atas nama Palestina. Nama organisasinya Nature Karta. Nature Karta ini ingin Israel memisahkan antara Yudaism dan Zionism. Yudaism adalah Yahudi sebagai agama dan Zionism adalah menggunakan nama Yahudi sebagai alasan untuk penjajahan. Jadi kalau kita masih ribut-ribut tentang Israel dan Palestina di Indonesia, ya wajar aja. Meski debat itu dari dulu ya itu aja. Tapi kelompok fanatik dari dua kubu itu masih banyak banget di Indonesia. Dan mereka sama-sama mengatasnamakan agama, membawa-bawa kitab suci, dan sama-sama mencari donasi yang entah disalurkannya kemana. Kalau buat saya, nikmati sajalah perdebatan panjang itu yang gak tahu juga kapan selesainya. Saya sendiri sudah muak. Dan jelek atau bagusnya Indonesia dengan segala keputusannya, saya tetap mendukung. Karena saya bukan orang Palestina, juga bukan orang Israel. Saya orang Indonesia. Gaspol.